Hai semuanya, di dalam video kali ini kita akan berbicara tentang sistem reproduksi pada manusia. Khusus kita akan bicara tentang sistem reproduksi pada wanita. Dan ini gambar yang menunjukkan organ-organ yang ada di dalam sistem reproduksi pada perempuan. Dan mulai dari paling dalam kita punya ovarium di dalam gambar ini, ovarium sebelah kanan dan sebelah kiri. Disinilah di dalam ovarium inilah terjadi oogenesis, proses pembentukan sel telur, dan sel telur yang telah matang itu akan diovulasikan. Berarti ovulasi terjadi di sini ya, diovulasikan dari ovarium dan kemudian akan sel telur tersebut masuk ke dalam tuba fallopiae ya, fallopian tube. Di tuba fallopi inilah jika ada sperma yang masuk dalam proses pembuahan akan bersatu ya, sperma dan sel telur akan fuse together, fertilisasi terjadi di dalam tuba fallopi ini. Jika terjadi fertilisasi yang sukses, maka sel telur yang bersatu dengan sperma itu akan membentuk struktur yang disebut dengan zigot. Zigot itu akan bergerak terus ke arah rahim, ke dalam uterus, dan zigot itu akan menempel di endometrium, dinding rahim. Implantasi nama prosesnya. Jadi sekali lagi, di sini terjadi ovulasi di dalam ovarium maksud saya, lalu terjadi fertilisasi di tuba fallopiae atau saluran telur, dan implantasi terjadi di endometrium, di dinding dari uterus rahim. Ini struktur ini disebut vagina. Inilah organ-organnya. Dan apa yang terjadi ketika menstruasi? Apa yang terjadi di dalam apa yang kita sebut sebagai menstrual cycle, siklus menstruasi? Gambar ini menunjukkan apa yang terjadi dari berbagai sisi ya. Pertama kita lihat di sini. Ini kita di paling atas adalah apa yang terjadi pada sel telurnya itu sendiri. Dimulai dari sel telur yang masih tahap yang awal, kemudian akan berkembang, develop, sehingga berada di dalam folikel seperti ini, ya, semakin matang. Ini dari hari ke-0 sampai hari ke-14 sampai hari ke-28. Ya, di hari ke-14 terjadilah ovulasi. Ini yang terjadi di ovarium tadi ya, ovulasi, sel telurnya itu dirilis, dia keluar dari folikelnya. Selanjutnya hanya tersisa folikel yang kosong tanpa sel telur yang disebut dengan corpus luteum. Ini yang terjadi pada sel telurnya. Nah, ini body temperature ya, jadi dimulai dari suhu yang relatif rendah, kemudian di hari ke-14 pada saat ovulasi suhunya meningkat dengan drastis dan tetap di sana sampai beberapa hari baru kemudian normal kembali. Berkaitan juga dengan hormon yang dihasilkan oleh pituitary anterior. Di sini ada hormon LH dan FSH. Kita lihat bahwa ada fluktuasi dari kadar hormon-hormon tersebut. Tetapi kita lihat yang sangat jelas adalah bahwa di hari ke-14 pada saat ovulasi, LH meningkat sangat drastis, sangat tajam. Ya, FSH, follicle stimulating hormone, juga meningkat, tetapi tidak seperti LH. Ya, jadi kita lihat inilah kondisi dari LH dan FSH pada saat ovulasi, lalu kemudian akan menurun lagi. Dan ini berikutnya menunjukkan kondisi atau kadar dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Ya, ada estradiol, ada progesteron. Ya, estradiol meningkat menuju ke titik ovulasi, dan ketika ovulasi selesai, estradiol kembali menurun. Berkaitan dengan progesteron, ini akan meningkat setelah ovulasi, dan peningkatan progesteron ini memang kita lihat akan menyebabkan peningkatan dari ketebalan dinding rahim. Supaya apa harus menebal? Supaya siap-siap jika terjadi fertilisasi, terbentuk zigot, dan zigot akan berimplantasi atau menempel. Nah, nempelnya di mana? Ya, di sini, di dinding rahim. Progesteronlah yang mempertahankan dinding, yang pertama-tama membuat dinding rahim menjadi tebal, lalu kemudian mempertahankan ketebalan tersebut. Jika tidak ada pembuahan, maka progesteron akan turun kadarnya dan mengakibatkan dinding rahim luruh. Ini yang disebut dengan haid atau menstruasi. Jadi kita lihat yang paling bawah adalah siklus pada uterus ya. Ini yang terjadi ini yang digambarkan adalah dinding uterusnya. Ini menstruasi, haid ya, selama beberapa hari, mens. Lalu kemudian meningkat lagi, menebal,
mens berlangsung, berarti siklusnya setiap 28 hari ya, selama 28 hari. Ya, semoga dipahami ya. Ini semuanya. Jika ada yang tidak dipahami, jangan ragu untuk menghubungi saya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan menyimak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap bahagia.